pagi harusnya lebih semangat, semangatnya masih full, masih fresh. Tadi pagi sarapan kan? Sarapan. Sarapan pakai apa? Nasi. Ada yang nggak sarapan? Ada, Bu. Ada. Kenapa nggak sarapan? Kenapa nggak sarapan? Kebiasaan ya? Nggak boleh, harusnya sarapan supaya biar di sekolah bisa fit, bisa berpikir dengan baik, positif. Iya benar. Kemudian, oke, anak-anak ibu sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, coba dulu dicek dulu kelilingnya, dicek kebersihannya atas, bawah, kanan, kiri. Kalau ada sampah silahkan dibersihkan. Karena apa? Nah, contoh apa ini? Taufik, tolong ini. Ini ada apa ini? Nah, ya. Jadi dibiasakan supaya nama belajarnya nyaman, kelasnya bersih, harus dicek kebersihannya. Karena kebersihan sebagian dari anak-anak ibu semua beriman kan? Iya. Ya, oke. Nah, jadi nak, hari ini ada yang nggak hadir? Mana sekretaris? Si Siva mana Siva? Ada yang nggak datang hari ini? Hadir semua, alhamdulillah, berarti anak-anak ibu semua sehat ya, oke? Nah, oke nak, kali ini ibu akan menampilkan sebuah foto ya. Sebelumnya ibu akan tampilin sebuah foto. Wait ya, penasaran ya? Sabar ya. Nah, sudah terlihat? Sudah terlihat di papan sebelah ya? Sudah, Bu. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ada, Bu. Siapa yang tahu ini gambar apa? Ya, silakan. Nah, gambar apa? Gambar patung. Patung. Patung apa? Tahu. Ya, patung apa Topik? Itu adalah patung gambar Dewi Kwan Im. Dewi Kwan Im. Im. Di mana? Pernah nengok ini? Ya, di mana, Mam? Pematang Siantar. Di Pematang Siantar. Siantar. Siapa yang pernah jalan-jalan ke Siantar? Saya. Siapa? Nah, pasti semua alhamdulillah sudah pernah ya. Saya, Bu, pernah. Pernah apa ini? Pernah. Tinggi gede dari pusat kota itu kelihatan, ya kan? Iya, Bu. Tinggi banget itu patung Dewi Kwan Im. Itu di situ ada tempat apa ya? Kira-kira? Kok ada itu? Tempat hindu-hindu. Tempat hindu apa? Ibadah. Tempat Ibadah. Terutama ini di Vihara. Ada yang tahu namanya? Vihara apa? Vihara apa? Vihara Dewi Kwan Im. Ya, ini adalah vihara yang ada di Pematang Siantar. Kalau kali kita jalan-jalan ke Siantar itu nampak tinggi besar gitu ya. Dan perlu kita ketahui, nah, patung ini adalah salah satu patung terbesar yang ada di Asia Tenggara. Nah, oke, terus dulu dong. Di kota kita di Simalungun ini ada salah satu ikon yang terkenal se-Asia Tenggara, yaitu patung Dewi Kwan Im yang ada di salah satu vihara di kota Pematang Siantar. Berkaitan dengan gambar ini, kira-kira ada yang tahu nggak? Yang nebak-nebak gitu ya? Kira-kira kita mau belajar apa sih? Kok ada patung, ada vihara, kira-kira membahasnya kita apa? Ya memang sejarah kok. Emang kita belajar penjas? Enggak ya? Tapi tentang apa topiknya? Sepertinya Ayo. Hindu. Tentang Hindu. Iya, kalau kita bicara tentang patung, tentang vihara, pastinya kita bicara tentang Hindu. Oke. Artinya materi yang mau kita bahas kali ini adalah tentang proses masuknya agama Hindu. Ya. Selanjutnya. Nah, ini ya. Materi kita kali ini adalah teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia dan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Terutama kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Pernah nggak nengok orang Hindu-Buddha di sekitar kita? Pernah nggak? Ada tetangganya yang beragama Hindu? Nggak ada. Agama Buddha? Siapa bilang nggak ada? Kenapa? Waktu itu di kota itu di perdagangan, orang apa yang jualan? Orang Cina. Pernah beli bumbu di pajak? Pernah. Yang jualan orang apa? India. Ya, orang India agamanya apa? Hindu. Nah, jadi kok nggak pernah nengok tuh gimana ya? Nah, ini kebiasaan kita tahu tapi tidak tahu. Ya, itu orang Cina jualan tempat kalian beli apa? Biasa beli apa? Beli apa? Beli emas. Ya, orang Cina tuh selalu jualan emas, nggak jualan emas aja, banyak jualan kelontong gitu ya. Itu orang-orang Cina. Jadi sekitar kita ini sudah
dan orang Cina, orang Hindu yang India yang ada di sini itu merupakan salah satu dampak masuknya agama Hindu Buddha. Oke, berkaitan tentang materi ini, kenapa sih harus mempelajari materi ini? Apa manfaatnya? Apa tujuannya? Nah, mari kita simak sama-sama ya. Oke, perhatikan. Kenapa sih kita kok mempelajari tentang proses masuknya Hindu Buddha? Boleh kalian membaca di sini? Nampak ya ke belakang? Nampak? Alhamdulillah kalau matanya belum minus nampak ya. Kalau itu nggak nampak nih, gitu ya. Yang pertama, melalui diskusi dan menggali informasi dari sumber belajar, peserta didik mampu menganalisis teori masuknya agama Hindu Buddha yang paling relevan yang ada di Indonesia secara bertanggung jawab dan bernalar kritis, ya. Yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi dari sumber belajar, peserta didik mampu menganalisis kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha yang ada di Indonesia, baik dari sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya. Ya, itu yang kedua tujuannya. Yang ketiga, melalui diskusi dan menggali informasi dari sumber belajar, peserta didik mampu menganalisis bukti peninggalan dari kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Selanjutnya tujuannya adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu merancang sebuah video edukasi atau konten historis yang berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Selanjutnya, dari video itu nanti kamu akan mempresentasikan video yang bakal kamu buat. Selanjutnya sudah kamu presentasikan, linknya nanti dikirim ke saya. Untuk apa? Untuk kita publikasikan ke media sosial. Nah, jadi dari tujuan pembelajaran ini kira-kira paham ya nak ya? Mau ngapain kita di materi ini? Ya, yang pertama tentunya kita paham dulu teori-teori tentang masuknya. Ya, yang kedua memahami tentang menganalisis tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Setelah itu peninggalannya. Sudah tahu semua materi-materi ini, baru kamu nanti akan membuat video, ya. Jadi kamu gak usah khawatir, kamu nanti akan kerjanya secara berkelompok, nggak pribadi, tenang aja. Ada kawannya ya. Jadi kalian membuat video historis dari aplikasi Canva, kemudian kamu edit menggunakan aplikasi yang sering kamu gunakan. Ayo tebak kira-kira apa? Canva apa sih? Dia ada lambangnya, lambang nada, terus backgroundnya famous ya dengan TikTok ya. Siapa yang suka joget-joget TikTok ini? Ada nggak? Ada nggak? Ada, tapi belum ketahuan aja, ya kan? Oke, itulah tujuan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya, nah ini dia model pembelajaran dan teknik penilaiannya. Oke, tadi sudah saya sampaikan sebentar mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran yang akan kita terapkan pada kali ini adalah namanya model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Kalau sudah ada kata project, berarti kalian di sini akan menyelesaikan sebuah project. Tadi projectnya apa saya bilang? Membuat video. Ya, itulah projectnya. Jadi setelah nanti kita menganalisis tentang materinya, baru kalian membuat sebuah video. Itu projectnya. Kemudian, nah di sini ada teknik penilaian yang akan saya lakukan. Jadi kita belajar ada teknik penilaiannya ya. Yang pertama itu sikap. Nah, sikap pada saat proses pembelajaran, pada saat kalian berdiskusi, pada saat kalian presentasi nanti itu ada penilaiannya. Kemudian yang kedua pengetahuan. Nah, pengetahuan ini nanti akan diujikan dengan cara tes formatif, ya, dengan cara menjawab soal-soal yang akan saya berikan melalui nanti link yang akan saya bagikan ke WA grup kita, ya. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan. Nah, keterampilan ini nanti berkaitan tentang proyek yang sudah kamu buat, ya. Proyeknya itu nanti ada teknik penilaiannya dari segi videonya, kemudian originalitasnya kamu tuh buat sendiri atau ngambil dari punya orang lain, kemudian juga terus materinya itu berkaitan tentang isi dari konten historis kamu tadi. Oke? Sampai di sini kira-kira sudah paham belum nak? Sudah bisa dimengerti? Jadi sampai dari sekarang ini sudah bisa merancang kira-kira nih ya. Kira-kira apa yang mau aku buat? Di mana triknya supaya ini tuh bagus video seperti itu ya. Oke? Selanjutnya di sini, nah, ya, sini akan saya tayangkan sebuah video. Tadi ya, sekarang akan saya tayangkan sebuah video berkaitan
Yuk, silakan disimak videonya. कथा संग्राम की विश्व के कल्याण की धर्म अधर्म आदि अनंत सत्य असत्य कलेश कलंक स्वार्थ की कथा परमार्थ की शक्ति है भक्ति है जन्मों की मुक्ति है जीवन का ये संपूर्ण सार है युग युग से कण कण में सृष्टि के दर्पण में वेदों की कथा अपार है कर्मों की गाथा है देवों की भाषा है सदियों के इतिहास का प्रमाण है कृष्णा की महिमा है गीता की गरिमा है ग्रंथों का ग्रंथ ये महान है महाभारत Oke, thank you. Terima kasih ya. Sudah dilihat videonya, materinya. Nah, nanti linknya nanti saya kirimkan ke WA group ya atau di LKPD-nya nanti akan saya kirimkan ada linknya. Kalau untuk membahas lebih dalamnya lagi nanti akan saya berikan LKPD melalui WA group kita. Kemudian di dalam LKPD itu nanti ada link video ini ya. Kebetulan video ini sudah saya YouTube-kan dan kamu bisa nengok dari link tersebut ya. Oke, nah setelah dari video ini sudah kamu tengok, sudah dapat gambaran sedikit? Sudah? Nah, kalau lebih jelasnya itu ada di buku paket kamu di halaman 82. Di halaman 82. Nah, untuk referensi yang lainnya kamu bisa lihat di buku literaturmu, buku paketmu itu di halaman 82 berkaitan tentang ya materi yang sudah saya tayangkan tadi. Oke? Nah, selanjutnya nak berkaitan tentang itu tadi. Nah, dari tayangan video tadi, kira-kira teori manakah yang paling relevan yang ada di Indonesia berkaitan masuknya agama Hindu Buddha tadi? Ada berapa teori tadi coba? 4. Yang pertama Brahmana. Yang kedua Ketiga keempat Balik. Nah, dari masing-masing tadi kan sudah ada pengertiannya ya. Kalau untuk Brahmana itu artinya yang membawa adalah kaum Brahmana sendiri. Kemudian kalau kesatria yang membawa adalah kaum prajurit dari India. Oke, bagus Ardiansa. Selanjutnya yang ketiga itu teori Waisya. Kalau teori Waisya berarti yang membawa siapa? Dagang. Yang keempat teori balik. Ya, nah dari 1, 2, 3, 4 itu menurut kamu yang mana yang paling relevan? Yuk, ada siapa? Yang ke teori Waisya. Teori Waisya. Menurut si Ardiansa ya, teori Waisya. Alasannya kenapa nak? Karena
banyak masuknya itu disebabkan oleh para pedagang yang misalnya dari negara India masuk ke Indonesia untuk melakukan perdagangan. Oke, nah menurut dari Ardiansyah, masuk ke teori yang paling relevan itu adalah teori Waisak. Kenapa? Karena banyak pedagang dari dulu itu yang sudah melakukan perdagangan dengan Indonesia itu adalah orang Hindu atau orang Hindu Buddha gitu ya. Kemudian ada lagi pendapat yang lain, kira-kira? Ya, Taufik, kira-kira? Kalau saya lebih ke kesatria, Kesatria, kenapa? yaitu para prajurit India itu melarikan diri dari India, Iya. malah masuk ke Pulau Nusantara dan membangun kerajaan-kerajaan kecil. Bagi saya kenapa kesatria itu relevan? Kita tahu bahwa kesatria ini punya prinsip dari seorang utara. Nanti dari situ dia sudah bisa memulaikan penyebaran mungkin agama ataupun kerajaan. Bagi saya kesatria. Oke, nah ada dua persepsi ya. Nah ini nanti mungkin masih banyak lagi nih maksudnya pendapat yang lain mungkin dari si Taufik, Satria, dari Ardiansyah, itu Waisyah, banyak lagi. Nah sebenarnya untuk teori mana aja itu bebas ya, dari mana perspektifnya. Sama kayak kita yang lalu-lalu, tergantung dari mana perspektif kita melihatnya. Ya, yang terpenting yang diakui yang adanya teori masuk ke Buddha itu ada 4 ya. Oke, nah selanjutnya setelah kamu sudah nengok tadi videonya, sekarang kamu bentuk sebuah kelompok, tapi udah ada kelompoknya nih ya. Dari memang awal kita susunannya seperti ini, dan alhamdulillah ada kelompok belajarnya. Jadi di sini ibu sudah menyiapkan beberapa tema ya, beberapa tema yang berkaitan tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia ini sudah ada. Jadi saya minta perwakilan dari setiap kelompok untuk mengambil satu tema yang sudah saya sediakan ini. Kemudian kalau bagi yang terpilih, maka kelompok itu menganalisis tentang materi yang sudah dipilih tadi. Oke, paham? Paham. Ya, silakan dulu dari kelompok 1. Pergantian ya, siapa kelompok 2 perwakilannya? Ambil, ayo, bismillah. Oke, silakan lanjut kelompok 2 perwakilan. Ambil. Hah? Ini Bu. Oh, suka adil yang mana aja? Ya, lanjut. Dah. Oke, boleh duduk aja, langsung duduk aja, biar nggak penuh ya. Oke, lanjut. Ya, yang belakang, ayo, nih. Oke. Nah, ini temanya sudah dibagi ya, pas ya. Nah, temanya sudah dibagi. Oke, sudah dilihat? Sudah dilihat? Sudah? Oh, nah sudah dibuka. Sekarang tunjukkan ke saya. Kelompok ini dapat apa? Mataram kuno. Dapat Mataram kuno. Yang sana, tunjukin kertasnya tadi, tunjukin. Itu dapat Kutai. Yang ini Sriwijaya Bu. Sriwijaya ini Majapahit belakang Tarumanegara. Oke, good. Udah dapat semua ya. Udah dapat semuanya tema-tema yang mau dibahas. Nah, selanjutnya di sini akan saya tunjukkan ya satu video yang berkaitan tentang kerajaan Hindu Buddha tadi. Oke. Wait ya. Nah, silakan hand watching.
dede. Ken dede. Salah. Ken endek. Ken endek itu siapa? Ya, Ken dede. Ya, itu kan kerajaan Singosari. Nah, terus selain kerajaan Singosari, masih banyak lagi kerajaan-kerajaan ibu Buddha yang ada di Indonesia yang harus kamu ketahui. Nah, salah satunya udah kalian tulis tadi temanya kan? Sudah? Nah, sekarang silakan kamu analisis kerajaan-kerajaan yang sudah berdasarkan tema tadi.
politik sama semuanya. Nah, sampai mana pokoknya sampai mana? Sampai ngomongin terakhir apa lagi kamu ingat? Oke, sambil biarkan refresh dulu ya. Ini kebetulan suasananya mendung. Suasananya mendung, saya curiga. Nanti nggak diskusi, tidur. Ayo kalau gitu gerakan badannya supaya nggak dingin, supaya fokus kembali fresh ya. Fokus dulu ke depan, fokus dulu ke depan. Ya, kita ice breaking dulu. Fokus ke depan. Ini cuacanya soalnya saya tengok nggak mendukung nih, hujan gitu ya. Ayo, fokus ya. Nih, ikut
Ya, di sini saya tampilkan. KTK. Itu cerita aja sih Nyanya. Buku asli atau siapa ini? Oke, waktunya tinggal Ingat ya, banyak yang harus kalian gali berkenaan tentang topik yang kalian pilih. Contoh, kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu misalnya berdiri di mana, ya kan? Kemudian dari segi apanya siapa rajanya, kemudian dibuatkan dalam slide yang bagus. Selanjutnya itu ada peninggalannya. Kalau kerajaan Kutai itu banyak peninggalannya ya. Salah satu apanya berapa Yupa? Berapa sampai dapat Kutai? Nggak ada Pak. Ada itu pokoknya satu dapat Kutai itu. Ada. Ya. Nah, peninggalannya apa aja? Nah, selanjutnya kalau Mataram kuno. Nah, yang sangat-sangat apa itu? Mataram kuno ya. Nah, itu ada dua dinasti ya. Dinasti Salendra dan dinasti Sanjaya. Nah, kemudian peninggalan yang paling apa itu apa? Ada Candi Borobudur, ya kan? Candi Borobudur banyak. Bisa banyak yang kalian ekspor dari situ banyak nggak? Jadi carilah informasi lebih banyak lagi tentang materimu. Jadi jangan kehabisan ini ya, dan kehabisan kamus. Banyak yang kamu galinya. Sangat-sangat banyak informasi yang mau kau ingin ambil.
kudus. Ya, makannya pakai teh manis, hangat. Kumping lah bro, kumping. Produmping, payah dan jinjo rumpanen. Asam urat, gak usah makan linjo. Ya kan? Itu siapa sakti? Mirip-mirip sih kalian, 3 diva. 3 diva ya mirip. Krisdayanti. Satu lagi. Iya, mirip apalagi miripnya sudah. Apa? Oh iya, oh halah ngomong lah. Lagi mau rekam suara, jadi kita disuruh silent. Emang bisa enggak ya? Enggak. Oke, ini orang topik sudah ngirim. Oke, asik. Kelompok topik sudah ngirim ke Ibu. Berarti top score-nya yang berhasil memiliki apa? Promo 1 dus itu kelompoknya topik. Ya, kita ngirim ke sini. Oke, sebentar ya. Tadi yang maju pertama kelompok orang topik dulu ya. Kelompok apa itu? Mataram Tuna. Mataram Tuna. Oke, bentar ya. Wait, kita umumkan dulu. Berarti siap-siap kelompok orang topik presentasi ya. Oke. Saya mulaikan dulu ya. Saya webnya biar sama-sama. Tapi kok mati ya? Kenapa? Oh, ini selain tadi. Itu? Ini kayak gini, sinyalnya jadi lewat ya. Yang mana enggak?
mengenai sosial budaya dan ekonomi yang akan dibacakan oleh Taufik Hidayat. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sosial budaya dan juga ekonomi kerajaan Mataram kuno. Nah, pertama di sini saya ingin merincikan sosial budaya kerajaan Mataram kuno. Bagi pengetahuan, kerajaan Mataram kuno ini telah membagi 4 kasta kepada masyarakat atau kerajaan Mataram kuno. Yaitu adalah kasta pertama, yaitu kasta tertinggi dan Brahmana. Yang mana kasta Brahmana ini yaitu orang-orang agamawan. Selanjutnya yaitu kasta Ksatria. Kasta Ksatria yaitu kasta golongan para prajurit, bangsawan, dan orang-orang kaya. Nah, selanjutnya ada Waisya. Nah, kerajaan kasta Waisya itu tersebut yaitu para orang pedagang, penjual yang ada di kerajaan Mataram kuno disebut dengan kasta Waisya. Nah, kasta terakhir atau kasta terendah disebut adalah kasta Sudra atau masyarakat biasa. Nah, inilah beberapa sosial atau beberapa kasta sosial diterapkan oleh Mataram kuno dan juga berakibat terhadap ekonomi yang diterapkan oleh Mataram kuno tersebut. Nah, Mataram kuno sendiri yaitu di bagian ekonominya ada beberapa faktor, yaitu di sektor pertanian. Nah, di sektor pertanian ini bisa didapat oleh prasasti Canggu. Ya, di situ bisa dilihat ada ilustrasi pada saat itu Pulau Jawa ialah pulau yang menghasilkan beras. Nah, untuk ekonomi Mataram kuno tersebut, Mataram kuno ini dipengaruhi oleh beberapa kasta, yaitu kasta Ksatria dan Waisya, yang mana 2 kasta ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi dan budaya di Mataram kuno. Nah, selain pertanian, ada juga di bagian perdagangan, yaitu Mataram Waisya sendiri yang mengambil alih oleh sektor perdagangan di Mataram kuno, ya, seperti menjual kebutuhan, ya, pedagang, kantor pulau. Terus selanjutnya adalah kerajinan. Nah, Mataram kuno sendiri ini membuat kerajinan sendiri. Bisa dilihat ya kalau kita ke Candi Borobudur seperti namanya, ada beberapa relief. Nah, itu salah satu kerajinan yang dihasilkan oleh Mataram kuno. Nah, itu beberapa bagian yang dapat saya jelaskan tentang sosial budaya dan juga ekonomi. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya Fiona, yaitu beberapa peninggalan sejarah dari Mataram kuno. Fiona, kami persilakan. Peninggalan Candi Borobudur dibangun sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, yakni pada masa kerajaan Sailendra. Salah satu peninggalan badannya kecil ya, suaranya tinggi. Yuk. Candi Borobudur dibangun sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, yakni pada masa kerajaan Sailendra. Salah satu peninggalan budaya terbesar di dunia ini terletak di kota Magelang, Jawa Tengah. Keberadaan Candi Borobudur secara geografis terletak di antara beberapa pegunungan dan terdapat sekitar aliran Sungai Progo dan Ejo. Candi Mendut merupakan peninggalan dari kerajaan Mataram kuno yang diduga dibangun pada abad ke-9. Seorang ahli arkeolog asal Belanda, J.G. de Kasparis, menduga jika Candi Mendut dibangun oleh raja pertama dari bangsa Sailendra pada 824, dibuktikan prasasti Perang Tengah. Baiklah, kami sudah memberikan beberapa penjelasan, maka sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami batasi 2 soal saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya kepada kelompok 1 tentang kerajaan Mataram kuno. Nah, saya merujuk di sini kepada aspek pemerintahan. Di dalam kerajaan Mataram kuno tadi dijelaskan bahwa terdapat 2 dinasti, ya, dinasti Sailendra sama dinasti Sanjaya. Nah, mengapa ada 2 dinasti tersebut dalam kerajaan Mataram kuno? Baiklah, Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Bentar dulu Topi, bentar sekali mau tancap aja, bentar dulu. Semangat kali dia. Silakan. Iyalah, siapa yang mau ganti? Saya mau bertanya,
pencarian kerajaan Mataram kuno? Baik. Pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Ardiansyah. Kenapa ada dua dinasti? Baiklah, dinasti pertama kita ada dinasti Sanjaya. Baru terakhir adalah dinasti. Oke. Nah, ini terjadi karena pertama dinasti pertama dibentuk pada abad ke-8. Ya pasti dong, umur kita sudah tahu ya. Nah, banyak sekali perubahan daripada Sanjaya. Terdapatlah aspek-aspek tadi yang tersebut, terbentuklah kasta-kasta dari Brahmana, ada juga Waisa dan lain-lainnya. Nah, kenapa bisa beralih lagi ke Saindra? Yaitu masih ada penjalin darah ya. Nah, itu beralihlah kuasa ke Saindra. Nah, sayangnya pada tahta terakhir ini kerajaan Mataram kuno seperti kehilangan arahnya. Mata pencarian mulai hilang, ya. Gejolak sosial budaya itu semakin meningkat, dan terus juga ditambah lagi bencana, bisa dilihat tadi adalah bencana alam, yaitu meletuskan gunung berapi yang mengakibatkan istana utama Mataram kuno ini hancur. Nah, itulah bisa dari detik kehancurannya Mataram kuno. Nah, selain itu juga pada saat bersama Sriwijaya menghantarkan pasukannya untuk menghancurkan Mataram kuno. Nah, itu yang mengapa bisa dari dinasti pertama hingga dinasti kedua. Bisa dimengerti ya, Dianca? Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 5. Nah, mata pencarian apa saja dari Mataram kuno ya? Oke. Sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa Mataram kuno ini berkasta. Nah, kasta yang berpengaruh dalam ekonomi Mataram kuno itu yaitu kasta Satria dan Waisya, yaitu kasta para pejabat, bangsawan dan juga para pedagang. Nah, mata pencarian tersebut yang memengaruhi ekonomi Mataram kuno yaitu seperti pertanian. Ya, salah satu yang sudah saya sebutkan ada Prasasti Candul, itu mengilustrasikan bahwa pada zaman Mataram kuno, pada Jawa kuno, Jawa itu ialah pulau yang menghasilkan banyak beras. Nah, selanjutnya yaitu pedagang. Pedagang ini ya yaitu dialih oleh para kasta Waisa sendiri ya, beserta emas, tembaga, para pedagang Mataram kuno. Dan terakhir adalah kerajinan. Nah, saya sudah sebutkan bahwa orang Mataram kuno itu menghasilkan relief-relief yang indah yang bisa kita lihat di Candi Borobudur atau Candi Borobudur. Ini sekian yang saya bisa jawabkan. Sudah pas? Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ya. Nah, sebenarnya ini masih ada waktu sedikit lagi. Lanjut. Sedikit lagi tapi nanggung ya. Jadi untuk kali ini difokus dulu untuk kelompok 1 dan menyelesaikannya. Ya, beberapa pertanyaan yang muncul ya. Pertama dari Ardiansyah, kedua dari Arif ya. Yang pertama dari kenapa sih di Mataram kuno itu kok ada dua dinasti sekaligus, yang ada dinasti Sanjaya dan ada dinasti Sailendra. Nah, mungkin yang kedua itu pertanyaan dari Arif itu mengenai sistem perekonomiannya ya. Kan itu apa aja sih mata pencarian yang ada di Mataram kuno gitu ya. Nah, kalau untuk yang pertama tadi boleh saya diskusi sebentar ya, saya tambahin gitu ya, nggak mungkin dari jawaban dari kelompok 1. Nah, untuk yang pertama, kenapa ada dua dinasti? Yang pertama itu adanya pergeseran kekuasaan ya. Kalau bisa kita tengok dari dinasti Sailendra itu menganut agama apa? Agama Buddha ya. Sedangkan salah satu lagi dinasti apa lagi? Sanjaya itu menganut kepercayaan Hindu. Nah, itu terjadi pergeseran kekuasaan. Nah, yang namanya sistem kerajaan itu ada pergeseran kekuasaan yang saling menguasai mengungguli. Jadi, karena adanya pergeseran kekuasaan tadi, kenapa ada dua dinasti? Kemudian, ini bisa kita lihat dari bukti peninggalan Mataram kuno. Tengok Candi Borobudur. Pernah nonton Candi Borobudur? Pernah pergi ke sana? Saya pernah. Pertama, kita nggak usah apa lagi, kita piknik virtual, ya kan? Ada handphone kan? Ada internet, ya udah piknik virtual gitu. Nah, kalau kita lihat dari Candi Borobudur itu, ya relief-reliefnya itu banyak tentang apa ya? Ada agama Hindu ya, menceritakan tentang agama Hindu. Kemudian dari stupa-stupanya bentuknya itu adalah
peninggalan dari kerajaan Hindu ya, banyak ada Hindu, ada Buddha, itu semuanya ada di Candi Borobudur. Di relief-reliefnya itu dari bentuknya itu semua mencerminkan ada dua kekuasaan yang berada di situ. Ya, itu yang untuk yang pertama. Kemudian dari sistem apa tadi, perekonomiannya, mata pencariannya, dan tadi sudah dijawab ya sama kelompok satu. Jadi begitu banyaknya, begitu kaya rayanya Indonesia pada waktu itu, dan sampai sekarang kita juga masih menjadi negara yang kaya raya ya. Jadi untuk tentang Mataram kuno selengkapnya itu nanti bisa kalian lihat di link yang sudah dikirimkan si Topik. Mana tahu nanti ada kekurangan ya, misalnya informasinya kurang jelas, mau nengok videonya lagi, materi yang mereka sampaikan tadi itu sudah ada di grup kita. Silakan kalian akses di situ, kalian tengok untuk bahan materi atau tambahan referensi kalian nanti ya. Karena apa? Materi ini sebentar lagi kan mau kita ada ujian ya. Ini materi-materi yang kita sampaikan ini mau menjadi salah satu poin untuk ujiannya nanti. Oke? Nah, selanjutnya karena waktunya sudah mau habis ya. Jadi pertemuan kita ini kita adakan sampai di sini dulu ya. Jadi yang bisa kita ambil, kita petik dari pelajaran kali ini adalah yang pertama tentang teori masuknya Hindu-Buddha. Berapa tadi? Siapa yang bisa menjelaskan satu? Yang pertama teori apa? Siapa satu orang? Teori yang pertama ya, Naila. Teori apa? Makanan dia. Mau tangan apa enggaknya? Enggak, oh enggak. Apa teori ya? Topik teori pertama. Pertama teori Brahmana. Teori Brahmana. Coba teori Brahmana jelaskan maksud dari teori Brahmana. Brahmana sendiri adalah kata yang mana yang dipenuhi oleh para agamawan. Nah, bagaimana yang bisa masuk ke sini? Saat itu mungkin saja orang Indonesia mengambil para agamawan, pemuka-pemuka agama sana melakukan ritual-ritual budaya di Nusantara. Maka berdatanglah langsung para Brahmana ini ke Indonesia, maka terbentuklah masuknya Hindu ke Indonesia. Oke, nah berarti teori Brahmana menjelaskan bahwasanya ya, masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu dipengaruhi oleh kaum Brahmana yang sengaja diundang secara langsung ya kan. Jadi memang rakyat raja atau penguasa dari Indonesia itu sengaja mengundang ya Brahmana dari India sana datang ke Indonesia untuk ngapain? Untuk melakukan ritual keagamaan terhadap raja-raja yang ada di Indonesia. Nah, saat itu namanya belum Indonesia, tapi apa? Nusantara. Oke, next itu teori yang pertama, good. Teori
dikatakan bahwa proses inisialisasi diperlukan di Indonesia. Oke. Udah? Cukup? Ada lagi Naila? Oh, masih bingung dia menamai kata-katanya. Seindah apa? Seindah prosa? Oke. Dalam teori ini dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang asing yang datang. Mereka juga aktif mencari pengetahuan di mana asal agama itu, dan setelah lulus mereka kembali ke Indonesia untuk berbagi pengetahuan. Oke. Cukup? Nah, teori yang keempat ini namanya teori arus balik. So simple, so easy. Ya, teori arus balik berarti ada yang pergi, ada yang balik. Pergi, siapa yang pergi? Orang Indonesia. Orang Indonesia pergi ke India untuk belajar tentang agama, tentang segala macam ilmu budaya yang ada di sana. Ya kan? Setelah mereka tamat, setelah mereka selesai mempelajari, mereka balik lagi kemana? Indonesia. Untuk ngapain? Menyebarkan ilmu atau pengetahuan yang sudah didapat tadi. Ya kan? Sesimpel kan? Ada yang pergi terus balik lagi. Itu kan teori arus balik. Dan dari keempat teori ini yang tadi sudah kalian kemukakan, yang menerapkan peran aktif bangsa Indonesia itu sendiri yaitu teori arus balik. Kenapa? Yang pergi yang pulang itu orang Indonesia. Yang tadi 1, 2, 3 tadi kan itu yang datang orang dari India, ya kan? Kalau ini yang peran aktifnya orang Indonesia dari India yang pergi dia yang pulang. Nah kayak gitu ya. Oke, good. Jadi pengetahuan anak-anak itu semua pada hari ini tentang teori masuknya Hindu Buddha itu sudah alhamdulillah sudah mampu semua menguasainya. Kemudian tentang satu lagi materi tentang kerajaan dan ya proyek tadi karena belum selesai waktunya. Jadi kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya besok itu langsung masuk, udah tidak ada lagi yang nggak selesai, langsung main lagi presentasinya. Oke, siap? Bikin. Kalau tadi orang topik itu buangnya kayak gini, kalau bisa kalian minggu depan itu harus lebih jos lagi. Kenapa? Waktunya panjang, masih bisa mengerjakan dan diskusi di rumah. Oke ya? Jadi untuk pertemuan kali ini kita padakan sampai di sini dulu. Selamat mengerjakan tugasnya di rumah ya. Buat proyeknya yang bagus, yang menarik, yang baik. Dah? Bisa? Tetap semangat? Mengakhiri belajar kali ini, marilah kita berdoa bersama. Tolong satu orang dulu untuk memimpin doanya. Ya, silakan biasa. Kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Saya bimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika
Timur.